Selamat malam Ayah Bunda serta keluarga tercinta. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kabar baik pada malam hari ini ya. Senang sekali saya Ellen Pratiwi kembali hadir untuk temui Anda dalam acara Plong Apa Kata Dokter, yang membuat perasaan Anda menjadi plong untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan kesehatan anak ya untuk malam hari ini. Baik, saya Ellen Pratiwi malam hari ini tidak sendiri, sudah bersama seorang dokter yang akan membahas tentang tema menjadi sahabat anak dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut. Tentu saja berbicara soal kesehatan gigi, yang hadir adalah Dokter Gigi Mutia Ardani, spesialis kesehatan gigi anak. Selamat malam, Selamat dokter. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mau bergabung di acara ini ya dokter ya. Baik, untuk Ayah Bunda serta keluarga tercinta, malam hari ini sampai dengan jam 9 malam nanti kami akan ngobrol-ngobrol, kami akan berdiskusi tentang kesehatan gigi yang berkaitan dengan anak dan juga sekitarnya ya dokter ya. Ada mulut, gusi dan lidah dan sebagainya yang berkaitan, yang ada di rongga mulut ya. Baik. Nah, untuk Anda yang ingin ikut berinteraksi, silakan kami membuka line di 031 5678 216. Sekali lagi 031 5678 216. Acara ini merupakan persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer, juga EL Beauty. Baik, kita mulai saja ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Kita akan cari tahu dulu sebenarnya yang dimaksud dengan anak yang akan kita bicarakan ini gigi anak mulai usia berapa dulu, ini mesti paham dulu ya. Baik, dokter, apakah kita berbicara malam hari ini mengenai kesehatan gigi anak mulai gigi yang susu, yang baru tumbuh, atau sudah gigi yang mungkin yang udah agak besar gitu dokter? Nah, baik, sebenarnya gini, untuk kesehatan gigi anak itu kita dari WHO itu sendiri sudah mengklarifikasikan bahwa usia anak itu adalah 0 dari dia lahir sampai usia 18 tahun. Oh, begitu. Baik. Jadi dari gigi susu, kemudian fase gigi pergantian yaitu susu dan gigi dewasa, kemudian dengan gigi dewasa. Sampai 18 tahun sampai ya? 18 tahun. Baik, jadi untuk Ayah Bunda serta keluarga tercinta, ini kita membicarakan permasalahan gigi mulai bayi ya, sampai anak-anak, bahkan sampai yang usia 18 tahun. Nah, kalau mungkin Anda sudah punya banyak permasalahan atau banyak yang ingin ditanyakan, silakan Anda catat dulu, nanti silakan menghubungi kami ya. Sampai dengan jam 9 malam kami akan hadir untuk Anda dalam acara Plong Apa Kata Dokter. Baik, malam hari ini kita akan tanya dulu nih ya, kalau gigi susu itu biasanya tumbuhnya mulai usia berapa ya dokter ya? Kalau gigi susu biasanya usia 6 bulan. 6 bulan itu dia udah tumbuh gitu. Tapi itu juga tergantung dari nutrisi dari anaknya, terus juga tergantung dari pada saat kehamilan ibunya. Itu nanti yang mempengaruhi itu adalah kapan tumbuhnya, itu kira-kiranya sekitar 6 bulan itu. Gitu. Kemudian biasanya kalau gigi susu itu kan cenderung apakah anaknya itu agak panas-panas dikit gitu katanya orang tua, ini kalau badannya panas nih giginya tumbuh gitu. Apa betul seperti itu dokter? Biasanya gitu kan, karena dia kalau gigi, namanya gigi mau tumbuh kan dia dari di dalam gusi kemudian menuju keluar itu kan prosesnya sangat panjang ya. Karena menembus harus menembus gusi yang enggak tipis gitu kan. Gusi itu tebal. Nah, biasanya disertai dengan rasa panas, rasa sakit, terus kemudian susah makan, itu juga. Terus kemudian keluar ludah yang berlebihan. Kemudian kalau anak bayi kan biasanya dia ingin memasukkan tangannya terus ke dalam mulut, itu merupakan sudah suatu ciri-ciri tanda-tanda kalau giginya sudah mulai tumbuh. Baik. Jadi tapi itu hal yang normal aja ya dokter. Jadi orang tua tidak perlu terlalu khawatir. Ternyata memang tanda-tandanya begitu, ada sedikit demam karena memang ada kesulitan gigi awal yang menembus gusi yang masih rata gitu dan tebal ya. Jadi ayah bunda nggak usah terlalu khawatir. Biasanya kalau begitu dokter menyarankan apa untuk mengurangi nyeri-nyeri begitu, atau itu fase alamiah saja biasanya? Itu sebenarnya sih fase normal. Orang tua nggak usah panik dengan hal tersebut. Memang anak biasanya lebih rewel karena kan dia untuk mengungkapkannya juga belum bisa ya kan. Kadang orang tuanya juga bingung, kenapa sih kok nggak mau makan, malah tambah nggak mau minum juga gitu kan. Berarti nanti kalau udah seperti itu cukup diberi anti nyeri aja yang aman untuk anak-anak. Kemudian setelah itu bisa konsulkan ke dokter gitu. Tapi kalau misalnya memang
ditunggu dari usia 6 bulan sampai 2 tahun. Kalau misalnya belum tumbuh sama sekali giginya, itu bisa dikonsultasikan ke dokter. Oh, ada masalah juga yang giginya nggak tumbuh gitu ya dokter ya? Jadi ternyata ya? Kadang usia 6 bulan itu bukan suatu patokan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bukan suatu patokan yang pasti dia umur 6 bulan dia pasti keluar. Jadi kadang dia umur 1 tahun, kok gigi anak saya nggak tumbuh-tumbuh ya dok, gitu, kok giginya si ini tetangga udah tumbuh, tapi gigi anak saya bandingin gitu sama anak gitu, yang lain. Yang itu kok belum gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir, ditunggu sampai usia maksimalnya 2 tahun. Kalau misalnya memang belum tumbuh sama sekali, nah itu baru kekhawatirannya bisa dikonsultasikan ke dokter, dokter gigi. Gitu. Jadi memang tidak sama, tidak sama, ya, tergantung untuk, tadi pertumbuhan tiap anak. Tapi memang umumnya di usia 6 sampai 1 tahun itu sudah mulai biasanya tumbuh di gigi seri dulu ya, gigi yang bawah di bawah dulu biasanya, kemudian diikuti yang lain-lain yang atas. Kalau rasanya kalau gigi bayi karena belum mengkonsumsi apa-apa, belum ada masalah ya. Tapi ketika sudah mulai makan biasanya itu gimana ya dokter? Biasanya sudah ada masalah belum ya? Sebenarnya masalah itu bisa terjadi kapan aja. Oh, kapan aja. Jadi banyak juga dijumpai kasus-kasus ya. Giginya baru 1 atau 2 tumbuh, tapi juga banyak terdapat putih-putih pada sekitar gusi dan rongga mulutnya. Apa itu biasanya? Biasanya itu anak-anak yang minum susu botol, pakai botol, tapi tidak dibersihkan. Kemudian itu berulang-ulang terus, terjadi terus, itu bisa terjadi semacam jamur pada rongga mulut gitu. Begitu. Karena kondisi rongga mulut yang lembab ya kan, ditambah dengan susu yang mengandung gula, itu tumbuh subur lah jamurnya di situ. Iya, gitu. Berarti itu juga harus dikonsulkan ke dokter gigi ya ternyata ya. Mungkin ayah bunda bingung nih. Ini ke dokter apa gitu ya? Kalau yang bagian mulut ini memang ke dokter gigi saja ya. Gigi, iya. Kemudian biasanya fase-fase setelah makan, misalnya kan udah dikenalkan dengan makanan padat, kemudian sudah agak besar dikit sudah mulai ikut makanan orang dewasa, dan biasanya anak-anak kecil suka manis, makan permen dan sebagainya. Di situ mungkin masalah-masalah baru mulai muncul ya. Lebih banyak. Nah itu bagaimana kalau maksudnya perawatannya atau mencegahnya mungkin dokter? Iya. Biasanya kan kalau misalnya makan makanan manis, terus kemudian makan makanan yang lengket, terus tidak dibersihkan, nah, itu bila bercampur dengan bakteri di dalam rongga mulut, dia lama-kelamaan akan membentuk asam. Nah, yang dari asamnya itu kalau dia didiamkan, tidak segera dibersihkan, maka akan cepat untuk menimbulkan karies gigi, lubang pada gigi itu. Jadi sebenarnya penyebab dari gigi berlubang itu ada banyak faktor. Oh, banyak faktor. Apa saja dokter selain makanan? Kita kenal istilahnya dengan banyak faktor ya. Jadi ada dari makanannya, kemudian ada dari bakterinya di dalam rongga mulutnya, kemudian dari bentuk giginya, dari giginya itu sendiri gitu. Terus kemudian dari ludah, salivanya, ludahnya itu juga berpengaruh. Jadi kalau semuanya itu dalam keadaan yang tidak harmonis gitu ya istilahnya, itu maka akan menimbulkan masalah. Oh, jadi bukan hanya kambing hitamnya bukan cuma makanan ternyata yang dikambingin bukan makanan, ternyata juga mungkin bakteri yang ada di makanan, di mulut gitu ya. Kemudian apa tadi salivanya dan ludahnya. bentuk gigi itu juga bisa. Baik kalau gitu. Nah, itu biasanya kalau membiasakan anak-anak supaya membersihkan rongga mulutnya gimana, kan agak susah ya kalau bayi ya umur 6 bulan sampai 1 tahun kan nggak bisa diajak komunikasi ya untuk membersihkan gigi dan mulut. Itu bagaimana biasanya dokter menyarankan? Nah gini, jadi kan yang seperti saya bilang tadi, jadi masalah pada gigi itu tidak hanya timbul pada saat gigi itu semuanya sudah ada. Jadi masalah itu bisa timbul kapan saja ya kan. Nah dari pertama kali anak itu lahir, sebenarnya kita harus mengenalkan bagaimana caranya orang tua itu harus bisa membersihkan gigi anaknya. Kalau sebelum giginya itu ada kan masih berupa gusi ya kan. Itu lebih baik kita kalau misalnya dia habis minum susu atau habis minum ASI,
dilap dengan kasa steril dengan air hangat, kemudian dilap bagian gusinya sambil dipijat gitu untuk atas dan bawah. Jadi membiasakan si anak itu menerima hal baru, ya. Jadi dia tidak menolak ketika suatu saat diperkenalkan dengan sikat gigi atau diharuskan untuk menggosok gigi, karena dari kecil sudah dibiasakan membersihkan mulutnya. Itu terus dilakukan sampai giginya tumbuh. Ini kalau bunda-bundanya males, itu menanam masalah dari kecil, betul ya. Dia mungkin nggak tega sih, aduh nanti nangis, nanti sakit, ada kekhawatiran gitu, dokter, gimana? Sebenarnya kalau anak itu masih usia sekitar 1 bulan atau 2 bulan, dia belum bisa menolak karena dia masih pasrah ya, istilahnya pasrah ya. Masih bisa menerima apa yang diberikan oleh orang tuanya gitu loh. Itu halus-halus. Iya, kalau misalnya kita berikan dengan baik-baik gitu kan, kita rawat dengan baik, diteruskan terus, lama-kelamaan dia akan terbiasa gitu. Juga orang tuanya akan terbiasa melakukan itu gitu kan. Nah, nanti kemudian setelah giginya tumbuh tetap melakukan hal yang sama sampai giginya lengkap, kemudian tetap bisa lepas dia sikat gigi sendiri. Bisa melakukan sikat gigi sendiri. Nah, itu kan ada tuh yang dijual-jual tuh sikat gigi untuk bayi lah, untuk anak lah. Sebenarnya itu cocok nggak sih sebenarnya, dokter, kalau dibanding dengan kasa tadi itu? Kalau misalnya untuk anak yang baru lahir ya usia 1 bulan 2 bulan, memang yang disarankan sih menggunakan kasa steril dengan air hangat ya. Itu udah cukup karena sentuhan dari orang tua lebih halus dibandingkan dengan kerasa, mengira-ngira dibandingkan produk dari pabrik ya. Kadang kan mungkin bulunya yang terlalu kasar atau bulunya yang kurang nyaman atau yang alergi juga kan mungkin bisa. gusi anak sensitif. Betul, bisa jadi alergi, seperti itu ya, ada alergi juga. Jadi yang lebih baik sih seperti itu untuk langkah awalnya. Kemudian kalau misalnya si anak sudah tumbuh giginya, bisa kita perkenalkan dengan sikat gigi yang ada di pasaran yang dari pabrik itu. Ya, baik. Sebelum kita membicarakan lagi tentang menjaga gigi anak pada usia yang agak besar lagi dari 1 tahun, kita ada telepon ya, dokter ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Mungkin terputus. Oh, iya, baik, masih belum, dokter. Baik. Kemudian kalau misalnya anak ini sudah usia 1 tahun ke atas. Aduh, alhamdulillah baru tersambung. Selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa? Halo. Ya, boleh lebih keras lagi, Bapak? Maaf, suaranya tidak terdengar. Halo, selamat malam. Halo, Bapak. Wah, ini masih sibuk sama anaknya. Pak, halo, selamat malam. Iya. Masih bingung mungkin pertanyaannya? Sudah tersambung, Bapak? Iya. Baik. Iya, silakan Pak pertanyaannya. Yang bernama Aulia itu. Bagaimana Pak? Halo? Halo. Iya, selamat malam. Boleh dengan Bapak siapa dan pertanyaannya apa Pak? Halo. Iya, selamat malam. Halo. Iya, dengan Bapak siapa ini? Ibu. Iya, dengan siapa Pak? Putus-putus, baik. Mungkin nanti bisa dicoba lagi ya Pak ya. Mohon maaf ada gangguan ini untuk di jaringan teleponnya. Baik, kita lanjutkan kembali untuk merawat gigi anak setelah 1 tahun ke atas. Mungkin apakah sudah boleh tetap menggunakan air hangat tadi dengan kasa, atau boleh dengan bantuan sikat atau menggunakan odol misalnya? Untuk udah usia 1 tahun, kemungkinan besar kan beberapa gigi sudah tumbuh ya. Nah, di situ digunakanlah sikat gigi yang tentunya khusus untuk anak-anak. Bentuknya pun juga lebih kecil, bulunya juga lebih halus ya. Dan kita berikan kesempatan untuk si anak kalau dia sudah bisa berjalan atau sudah bisa berkomunikasi dengan orang tua, untuk dia pilih sendiri gambarnya apa, warnanya seperti apa. Mungkin jadi dia akan nyaman melakukannya dan menjadi kesenangan ya buat anak-anak gitu. Jadi dia merasa kalau itu memang barangnya dia ya.
Nah, ini yang sebenarnya yang saya juga pengen tanyakan, mungkin ini pertanyaan ayah bunda semuanya, karena biasanya yang takut ke dokter gigi ini bukan cuma anaknya loh ya. Yang takut itu mama papanya, ayah bundanya gitu, udah paranoid duluan gitu. Kalau sekarang kita lihat, mungkin ayah bunda tahu, mungkin googling aja di foto-foto peralatan dokter gigi ya. Kok dulu kan kayak menakutkan, kayak mesin yang gimana. Kalau sekarang mungkin udah didesain dengan lebih kekinian ya dokter ya, kayak robot. Mungkin anak-anak bayangannya kayak transformer gitu-gitu. Kemudian ada layar begitu ya, yang modern begitu. Sehingga itu akan mengurangi rasa takut. Tapi kalau orang tuanya takut, biasanya si anaknya juga takut ya dokter. Betul, ya. Benar sekali. Nah, ini untuk ayah bunda, mari kita diskusikan dengan dokter malam hari ini, bagaimana supaya ini yang mau dibetulkan giginya. Jadi perasaannya mesti dikalahin dulu nih takut-takutnya. Itu sebenarnya sakit nggak sih dokter untuk perawatan itu? Mungkin ketakutan yang berlebihan mungkin ya. Kan nggak menyakitkan ya dokter gigi itu, nggak sampai istilahnya itu sampai menyakiti pasien yang gimana-gimana gitu ya. Itu sebenarnya ketakutannya memang dari awalnya mungkin sugesti dari orang tuanya. Orang tua mungkin zaman dulu waktu kecil gitu. Kalau orang tuanya dia memberikan edukasi dari rumah untuk dia ke dokter gigi itu seperti ini, ke dokter giginya baik, dokter gigi tidak akan menyakiti kamu. Sekarang kan ada spesialis gigi anak, mungkin lebih cara pendekatannya mungkin berbeda ya. Nah, jadi kalau orang tuanya sudah memberikan sugesti yang positif, maka anaknya pasti dia datang ke ruangan kita, ke dokter gigi itu dengan rasa bahagia, dengan rasa nyaman. Ada sih beberapa tips ya, kalau misalnya tips untuk anak-anak biar mau dan senang ke dokter gigi. Itu yang pertama memang itu tadi, jadi orang tuanya memberikan sugesti yang positif lah ya, memberikan arahan yang benar. Jangan sampai itu buat ancaman. Gigi loh. Atau suatu saat dia mengatakan, kalau kamu nakal nanti kamu dicabut sama dokter gigi ya. Itu jangan pernah seperti itu kalau dia belum pernah sama sekali merasakan ke dokter gigi. Itu sangat membuat suasana semakin, dan itu akan mengganggu pertumbuhan giginya sampai usia dewasa begitu ya. Kemudian setelah itu kalau misalnya dia mau diajak untuk datang ke dokter gigi, bawalah mainan yang dia sukai. Jadi akan teralihkan gitu pikirannya. Misalnya dia suka dengan robot kalau anak laki-laki ya, atau mobil-mobilan, bawa aja mainannya ke dokter gigi gitu. Jadi terus dia bisa sambil bermain dan bisa sambil bercerita sama dokter giginya. Ini loh temenku ya kan, karena dia akan bertemu dengan sosok yang baru ya kan, dengan orang yang nggak dia kenal. Jadi dia harus bersama dengan orang yang dia nyaman betul. Selain orang tuanya mungkin. Tapi kalau dokternya kayak dokter Mutia gitu, masa takut sih, kan nggak mungkin lah ya. Dokter-dokter sekarang kan mungkin lebih fashion, lebih ya paham situasi, jadi mesti menjadi person yang menyenangkan kan buat pasien sebenarnya, untuk dokter apapun ya, apalagi yang khusus menghadapi anak-anak ya. Nah, ini sekarang permasalahan adalah anak-anak biasanya suka makan manis, biasanya permen, coklat, dan snack-snack begitu ya. Ini bagaimana ya? Apakah makanannya yang dikurangin atau gimana supaya giginya nggak sakit? Kadang-kadang orang tua terlalu takut, udah jangan makan coklat, jangan makan permen, jangan gitu. Padahal itu memang fase-fase bagi anak biasanya memang lagi suka mengkonsumsi makanan yang seperti itu. Jadi bagaimana? Saya pernah baca itu ya. Jadi ada juga istilah orang yang mengatakan hidup ini cuma sekali ya kan. Kalau kita nggak nyicipin itu kayaknya rugi banget itu ya. Kuliner tuh lucu-lucu ya dokter. Karena ada temannya ulang tahun, Tuhan, kan kasihan gitu kalau misalnya dia nggak, dia diundang dengan berbagai candy dan cake yang lucu-lucu ya. Dia nggak merasakan kan masa jangan kecilnya akan hilang gitu kan, fase untuk menikmati saat itu. Sebenarnya nggak apa-apa sih makan manis atau makan coklat atau makan permen yang lengket, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman yang harus diperhatikan itu sering dan tidaknya mengkonsumsi makanan tersebut. Jangan sampai itu dalam fase 12 jam dia itu mengkonsumsi itu terus gitu. Begitu, berlebihan ya. Berlebihan. Jangan sampai juga setiap hari dia mengkonsumsi itu juga tidak baik, karena setelah
makanan manis dan setelah makanan lengket itu masuk ke dalam rongga mulut, itu 5 menit kemudian suasana dalam rongga mulut kita itu akan berubah menjadi asam. Nah, ini dia yang perlu diketahui ya. Jadi cepat sekali ya, begitu makan manis 5 menit berikutnya sudah menjadi sudah asam. langsung menjadi asam. Seperti yang tadi saya bilang, penyebabnya itu tadi kan bakteri bertemu dengan asam. Dari itu tadi menjadi karies, menjadi gigi berlubang. Kalau itu dihentikan sebelum 5 menit, itu sudah mengurangi kadar asam yang ada di dalam mulut. Jadi setelah kita makan manis, setelah kita makan makanan yang lengket, usahakan untuk meminum air putih. Atau menggosok gigi setelah itu ya. Aduh, ini kayak tipsnya buat orang tua juga nih kayak. Tapi kayaknya kalau harus gosok gigi setelah makan gitu kan agak ribet ya. Minum air putih aja juga sudah cukup. Ya. Jadi untuk menetralisir supaya manisnya itu bisa tertelan semuanya, nggak tersisa di mulut begitu ya. Suasananya juga tidak asam. Aduh, gitu. Ini memaksa anak-anak sikat gigi kadang-kadang bukan hal mudah. Masalahnya mama papanya kadang-kadang lupa juga gosok gigi malam. Aduh, ngantuk langsung tidur. Benar. Jadi gimana ya? Sebenarnya sudah banyak semacam PSA public untuk supaya mengajak orang tua dan keluarga sebelum tidur, sudah makan, itu sudah banyak sih sebenarnya informasi itu dan paham sebenarnya, tapi melakukannya kadang-kadang nggak begitu. Males, ngantuk gitu, besok lagi aja gitu. Ya, jadi gimana? Apakah memang dokter menemui kejadian-kejadian yang kalau memang gosok giginya itu tidak rutin pasti ada masalah gitu? Ya benar. Jadi gosok gigi itu minimal sehari dua kali ya. Sehari 2 kali. Biasanya untuk pola makan yang pagi, siang, malam ya. Tiap jam nyemil gitu. Nah itu mungkin harusnya lebih sering ya. Ya itu yang tadi saya bilang kan. Jadi untuk makan makanan manis atau makanan lengket itu yang harus diatur ya itu. Kita jangan 12 jam digunakan untuk mengunyah, terus itu memang lama-lama jadi gigi berlubang ya kan. Jadi dia memang harus ada istirahatnya juga kan. Nah, ya jadi untuk menanamkan dia menggosok gigi malam sebelum tidur juga kayaknya ini juga ya, harus dengan baik, kita menyampaikannya juga dengan baik. Harus orang tuanya harus memberikan contoh gitu. Betul, kan. Kalau misalnya orang tuanya aja nggak melakukan, ngapain si anak yang melakukannya kan? Nanti kita akan bahas lagi nanti. Silakan Ayah Bunda serta keluarga tercinta, kalau Anda punya pertanyaan seputar bagaimana mengatasi atau juga mencegah permasalahan gigi dan mulut pada anak, silakan. Kami masih akan bersama Anda dalam Apa Kata Dokter malam hari ini di TVRI Polda Jawa Timur sampai dengan jam 9 malam. Saya Ellen Pratiwi dan Dr. Mutia akan segera kembali setelah yang berikut ini. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pansip, masuk. Si Pak RT. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Pro 2 saluran digital TVRI Jatim Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Long Otomotif dan Gadget Mania. Anda bisa memperoleh informasi seputar perkembangan dunia otomotif, gadget, dan bisa berinteraksi dengan pakar di bidangnya. Kalau misalnya ada beberapa komunitas yang ketika mereka mau Oke, saja nanti. Baiklah, pemirsa, ini dia kita akan pecinta musik lawas. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Musik for you, genre musik Asia. Anda bisa request dan memilih lagu-lagu bergenre musik Asia dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang penuh canda. Terus buat yang lagi sakit karena musim sakit ya, Tasya ucapkan semoga cepat sembuh. Request itu diputar tadi lagunya sih. Saatnya kita berdua pamit. Nonton ya.
Ya, peluang apa kata dokter masih Anda ikuti malam hari ini bersama Dr. Gigi Mutia Ardani, SPKGA, dan saya Ellen Pratiwi. Acara ini merupakan persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Med. Yuk kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bunda tentang kesehatan gigi anak-anak ya. Dokter, sebelum kita lanjutkan kembali, tadi kan ada sempat telepon ya dari Bapak Gunawan, ternyata beliau ini berada di Jakarta. Dan karena streaming, jadi mungkin ada delay sedikit, kami mohon maaf tidak bisa menayangkan suara dari Pak Gunawan, tetapi sudah dicatat oleh teman-teman produser untuk pertanyaannya. Jadi beliau ini memiliki seorang anak yang giginya itu maju gitu, agak-agak sedikit ke depan begitu, karena anak ini mungkin minum menggunakan botol begitu. Ini bagaimana solusinya? Apakah tindakannya seperti apa dan untuk mengembalikan posisinya barangkali? Silakan Dokter Mutia. Ya, terima kasih untuk Pak Gunawan, dari Jakarta. Jadi kalau untuk gigi anak yang maju karena minum susu botol ya, gitu ya, itu biasanya kita sebagai dokter gigi anak melakukan perawatan. Biasanya kita lihat dulu ya, kita observasi dulu, kita tanyakan dulu penyebabnya apa, kemudian kebiasaan apa yang sering dia lakukan. Kalau misalnya memang dia masih ngedot, ya. Atau suka katanya ngencot jari gitu loh, mungkin kena jarinya. Karena jari ya, karena jari ya. Oke, kalau karena jari biasanya ini nanti dari jarinya itu dibuatkan apa ya, semacam alat gitu, atau kalau ditutup begitu ya, ditutup gitu supaya dia nggak masukkan lagi tangannya gitu ke dalam mulutnya. Tutup pakai apa? Kain mungkin. Atau bisa juga dikasih pahit-pahit gitu di di tangannya. Tapi ada juga yang ini alat yang dipasang di dalam rongga mulut. Nah, itu berupa kayak tajam-tajam gitu di atas, di bagian atas, di belakang gigi. Bisa ya itu ya. Jadi dia ketika malam dia tidur tidak sengaja gitu, tangannya, otomatis tangannya akan keluar lagi gitu. Itu sebaiknya sedini mungkin diperiksakan, karena kalau dia terus berlanjut dari gigi susu, kemudian dia terus mengemut jarinya itu sampai gigi dewasanya tumbuh, yang terjadi adalah gigi dewasanya nanti akan posisinya akan seperti itu maju juga ke depan. Gitu. Tapi kalau misalnya dia ditangani dari sebelum gigi dewasanya tumbuh, maka nanti pada saat pertumbuhan gigi dewasanya tidak akan mengalami keparahan seperti itu. Begitu. Jadi lebih baik dari sebelum si gigi dewasanya itu tumbuh. Dikondisikan ya. Iya, betul. Nah, ini memang ada dua cara, maksudnya giginya yang diperbaiki nantinya, tapi juga habitnya si anak ini ya dokter ya. Betul. Jadi, ada pasien-pasien yang begitu juga dokter? Banyak juga. Jadi kadang juga ada yang jempol, kadang ada juga yang jari tengah ini ya. Jadi dia senyamannya dia itu mau pakai yang mana ya. Lah itu makanya jadi dari tangannya juga kita ini kan, dari rongga mulutnya juga diinikan. Jadi ini Pak Gunawan mesti pakai beberapa cara. Silakan dikonsultasikan dengan dokter terdekat. Bisa dengan jarinya tadi diberikan sambungan apalah gitu supaya dia tidak nyaman untuk itu, atau dari bagian giginya yang bisa dipasang apalah gitu ya. Itu berupa kayak tajam-tajam di belakang. Tapi nggak mengganggu